Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama Budaya Rahayu, salam kebajikan dan selamat pagi. Salam Sekolah Penggerak. Pada sesi kali ini kami dari tim proyek Suara Demokrasi akan mengajak peserta didik untuk mengenal nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi melalui Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan tahun pelajaran 2021-2020. Pada sesi kali ini, mari kita saksikan cuplikan tata cara pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan periode 2021-2022. Pada sesi kali ini, mari kita saksikan cuplikan tata cara pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan periode 2021-2022. Pada sesi kali ini, mari kita saksikan cuplikan tata cara pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan periode 2021-2022. Pada sesi kali ini, mari kita saksikan cuplikan tata cara pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan periode 2021-2022. Pada sesi kali ini, untuk memahami tata cara pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan tahun 2021-2022, mari kita lihat rinciannya sebagai berikut. Semua anggota KPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Anggota KPS melakukan pengecekan suhu badan dengan menggunakan alat termogan dan memberikan hand sanitizer kepada pemilih di TPS. Setelah melakukan pengecekan suhu badan, pemilih mengisi daftar hadir yang telah disediakan di TPS. Setelah mengisi daftar hadir, pemilih diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu sebelum dipanggil oleh petugas KPS. Setelah dilakukan pemanggilan oleh petugas KPS, pemilih diberikan oleh petugas KPS surat suara. Selanjutnya, pemilih diarahkan petugas KPS ke bilik suara untuk mencoblos surat suara sesuai dengan aspirasinya. Kemudian, pemilih dengan arahan dari petugas KPS memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang tersedia di TPS. Aktivitas terakhir, pemilih yang sudah menyalurkan aspirasinya dan pendapatnya akan ditetesi tinta oleh petugas KPS. Melalui pesta demokrasi ini yang terkait dengan proyek Suara Demokrasi, peserta didik belajar untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapatnya. Dalam menyuarakan aspirasinya, para peserta didik juga didorong untuk bisa berpikir kritis terhadap apa yang mereka suarakan dan ekspresikan, sehingga suara mereka dapat dipakai secara bertanggung jawab. Inilah salah satu pembelajaran sepanjang hayat dalam profil pendidikan pelajar Pancasila dalam program Sekolah Penggerak. Nah, di dalam proyek demokrasi ini, ya, kita sebagai pemilih pemula atau peserta pendidik, ya, diberikan pendidikan, ya, untuk bisa berdemokrasi, mengeluarkan suara dan aspirasi dalam menyuarakan pendapat mereka yang disalurkan dalam pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan tahun 2021-2022. Apa harapan Ibu mengenai proyek Suara Demokrasi? Harapan Ibu banyak. Salah satunya, ya, peserta didik bisa menyalurkan aspirasinya, bisa berdemokrasi dengan jujur yang tercermin dalam beberapa karakter profil pelajar Pancasila.
sih Pak, kami dari Ekstra Jurnalistik SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Apakah boleh kami minta waktu Bapak sebentar Pak? Jadi Pak, kami di sini ditugaskan untuk melakukan peliputan pesta demokrasi tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan periode 2021. Berhubung ini adalah salah satu program kerja sekolah penggerak, yaitu bekerja sama dengan KPU Pak. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu Pak. Baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Alvin Sansen, saya Ketua KPU Bengkulu Selatan, dan di sebelah saya ini Pak Aspriantoni, ini Komisioner KPU Bengkulu Selatan, Divisi Sosialisasi dan SDM. Jadi pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada Bapak, nah kan SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sudah menjalin kerjasama dengan KPU Pak. Nah, berkenaan dengan salah satu program kerja yaitu program kerja sekolah penggerak. Nah, pendapat Bapak apa pendapat Bapak tentang kerjasama ini Pak? Terkait dengan kerjasama ya, Iya Pak. kerjasama, karena sebelumnya memang kita sudah melakukan kerjasama ya. Baik itu adik-adik kunjungan ke sekolah, kita berkomunikasi, koordinasi, dan itu sudah bangun jauh-jauh hari. Nah, dengan adanya bentuk kerjasama ini, ya kami harapkan, karena tujuan kami KPU Bengkulu Selatan ini kedepannya bagaimana. Akhir dari video ini, kami dari guru SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, khususnya tim Proyek Suara Demokrasi, berpesan kepada pemuda Indonesia. Dengan belajar dan menemukan hal-hal baru, tentu kita bisa berkembang dan maju lebih sukses dibandingkan mereka yang pasif dan tidak mau bergerak dari zona nyamannya. Mari belajar Indonesia, kita belajar berdemokrasi bersama untuk membangun sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Salam Sekolah Penggerak. Wassalam.